Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Agung Wijaksono dalam mata pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan di masyarakat bab 2 kelas 7. Untuk memulai pelajaran, kita berdoa dulu dengan membacakan basalah. Baik, terima kasih teman-teman semua yang selalu senantiasa stay dan selalu mengikuti channel kami, yaitu channel MBS Kampung Sawah dalam metode pembelajaran baik IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Saya ucapkan selamat bergabung di channel MBS Kampung Sawah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita coba buka judul baru, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan di masyarakat. Adapun pertemuan kali ini kurang lebih bab 2 pertemuan keempat teman-teman semua, untuk melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Baik, kita lanjut teman-teman semua. Pengaruh interaksi sosial secara tidak langsung kurang lebih ada 3 teman-teman semua. Yang pertama, di dalam kehidupan sosial. Yang kedua, di dalam kehidupan di dalam bidang ekonomi. Dan yang ketiga yaitu di bidang budaya teman-teman semua. Pengaruh dalam bidang sosial yang pertama, mendorong terbentuknya satu kegiatan gotong royong. Jadi dengan adanya interaksi sosial ini, maka akan lahirlah salah satu warisan budaya kita, yaitu budaya gotong royong, saling membantu, saling saling berhubungan, saling yang baik antara tetangga yang satu dan tetangga yang lain. Atau bisa juga gotong royong ini kerjasama, jadi melahirkan kerjasama. Yang kedua, membentuk organisasi teman-teman semua. Dengan adanya interaksi sosial ini terbentuklah suatu organisasi. Contoh misalkan kalian berinteraksi dengan sesama ustadz, misalkan sesama santri, kemudian dibentuklah persekutuan, kalau tidak angkatan, bisa jadi alumni MBS Kampung Sawah Kota Bekasi, bisa aja begitu. Itu adalah salah satu dari organisasi. Atau bisa juga sesama ikatan pelajar, maka terbentuklah Ikatan Pelajar Muhammadiyah seluruh Indonesia misalkan. Maka lahirlah seperti itu. Yang ketiga yaitu membentuk keluarga teman-teman semua. Jadi karena ada kedekatan emosional di antara kalian, akhirnya pertemanan jadi persahabatan, jadilah keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar Santri Nasional, keluarga besar Aisyah, dan lain sebagainya. Itu adalah pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan sosial di masyarakat. Bagaimana dengan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan ekonomi di masyarakat? Yang pertama, pengaruh interaksi sosial ini mendorong kegiatan jual beli teman-teman semua. Karena adanya interaksi, lahirlah jual beli. Yang kedua, kegiatan tawar menawar. Ketika jual beli, biasanya dibarengi dengan adanya tawar menawar. Yang kedua, adanya kegiatan distribusi atau menyalurkan. Distribusi itu adalah menyalurkan barang dan jasa, itu namanya distribusi. Bagaimana pengaruhnya dengan kegiatan budaya? Dalam kegiatan budaya mendorong proses, kalau sosial dan ekonomi terbentuknya. Tapi kalau budaya mendorong proses. Proses dari apa? Yang pertama akulturasi, yaitu perpaduan antara budaya. Yang kedua asimilasi. Dan yang ketiga adopsi budaya atau meniru budaya lain yang dianggap baik teman-teman semua. Jadi kurang lebih seperti itu. Pengaruh interaksi sosial ada 3. Ulangi lagi, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang budaya. Oke, paham? Mari kita lanjut teman-teman semua.
Dari interaksi sosial hingga terbentuknya lembaga sosial. Tadi sudah Bapak jelaskan, ada Muhammadiyah, ada Aisyah, ada IPM. Itu adalah salah satu bentuk dari contoh lembaga sosial lah. Bagaimana terbentuknya lembaga sosial? Mari kita pelajari teman-teman semua. Yang pertama adalah proses interaksi sosial. Yang kedua adalah kebutuhan untuk hidup dalam keteraturan. Dalam kurung di sini adalah manusia adalah butuh peraturan yang diawali dengan lahirnya norma sosial, yaitu norma yang ada di masyarakat. Kemudian setelah ada norma sosial, ada institusionalisasi. Jadi ketika ada peraturan di masyarakat, masyarakat menginginkan adanya institusi. Institusi itu dalam artian di sini apa? Lembaga yang kompeten, yang mengatur norma-norma atau yang mengatur peraturan agar bisa ditaati oleh semua masyarakat. Jadi ada lembaga yang menaunginya atau institusionalisasi. Yang terakhir yaitu apa? Maka lahirlah lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini lahir dari mana? Dari norma-norma sosial yang ada di masyarakat yang sudah lama terbentuk, teman-teman semua. Lalu apa pengertian lembaga sosial? Lembaga sosial ialah atau adalah merupakan wadah dari sekumpulan norma yang tersusun dalam rangka yang secara sistematis terbentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dapat ulangi lagi, lembaga sosial adalah merupakan wadah dari sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis terbentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi intinya dari lembaga sosial ini berguna untuk apa? Berguna untuk menyusun sekumpulan norma yang ada di masyarakat agar apa? Agar tersusun secara sistematis atau tersusun secara rapi, berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Itu adalah pengertian dari lembaga sosial. Lanjut, ciri-cirinya memiliki tingkat memiliki tingkat kekekalan tertentu. Kekal itu dalam arti apa teman-teman semua? Artinya ada sebagian lembaga sosial yang dia tidak bisa diganggu gugat atau dia tidak bisa dibubarkan. Contohnya lembaga sosial keagamaan. Misalkan kebanyakan lembaga sosial dalam bidang agama itu susah, biasanya bersifat kekal karena menganut kepercayaan, jadi tidak bisa diubah atau bisa jadi dihilangkan teman-teman semua, karena agama bagian dari kepercayaan suatu masyarakat. Memiliki simbol, biasanya lembaga sosial itu mempunyai ciri-ciri, ada simbolnya teman-teman semua. Muhammadiyah dengan lambang matahari misalkan, apalagi Pemuda Pancasila dengan gambar Pancasila, atau bisa jadi lembaga sosial hukum dengan gambarnya timbangan yang dipegang oleh manusia yang ditutupin matanya dan lain sebagainya. Pasti biasanya memiliki simbol, karena itu apa gunanya, untuk apa? Untuk mengetahui ciri khas dari lembaga tersebut, teman-teman. Lanjut, memiliki norma tertulis dan norma tidak tertulis. Artinya apa? Artinya ciri lembaga sosial ini memiliki aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Memiliki tujuannya jelas. Jadi visi dan misi dari sebuah lembaga sosial itu jelas, teman-teman. Selanjutnya, memiliki alat kelengkapan, bisa dalam artian AEDRT atau GBHN dan lain sebagainya. Itulah alat kelengkapan dari lembaga sosial. Yang terakhir yaitu memiliki pola perilaku. Jadi adanya tujuan tertentu agar lembaga sosial itu dapat diwujudkan. Misalkan lembaga sosial Muhammadiyah misalkan,
Itu adalah salah satu bentuk contoh dari lembaga sosial. Yaitu apa? Yaitu ingin mengajarkan agama Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis yang sebenar-benarnya. Itulah salah satu tujuan dari Muhammadiyah. Lanjut teman-teman semua, tingkatan norma dalam lembaga sosial. Lembaga sosial ini memiliki ada beberapa tingkatan atau yang membentuk lembaga sosial. Yang pertama, sudah kalian pelajari di dalam PPKN, ada USEK, yaitu USEK, cara, Folkwes, kebiasaan, mores, tata kelakuan, custom, adat istiadat, dan yang terakhir yaitu laws atau law, yaitu hukum. Tingkatan norma dalam masyarakat ini mempunyai tingkatan yang mulai dari terendah sampai yang tertinggi. Yang terendah mulai dari USEK sampai yang tertinggi yaitu hukum atau yang bersifat pasti. Lanjut, fungsi lembaga sosial secara umum. Jadi lembaga sosial mempunyai fungsi secara umum. Yang pertama, menjaga keutuhan di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan solidaritas di masyarakat. Yang ketiga, mengendalikan perilaku warga masyarakat. Yang keempat, memberikan pedoman bertingkah laku yang baik dan benar yang ada di masyarakat. Itu fungsi lembaga sosial secara umum. Bagaimana dengan fungsi lembaga sosial yang lainnya? Ada dua teman-teman semua fungsi lembaga sosial dalam bentuknya. Yang pertama, fungsi lembaga sosial dalam bentuk manifest. Apakah itu? Fungsi lembaga sosial dalam bentuk manifest ialah fungsi lembaga yang oleh banyak orang dipandang dan diharapkan akan dipenuhi oleh lembaga tertentu. Contohnya di lembaga keluarga. Keluarga biasanya mereka berusaha memenuhi segala kebutuhannya. Segala kebutuhannya itu dalam artian di sini kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan hidup, kebutuhan sandangnya, kebutuhan papannya, yang oleh banyak orang dipandang sangat diharapkan untuk dipenuhi. Contohnya teman-teman, dalam keluarga ini seseorang anak yang ingin banget sekolah di pesantren Muhammadiyah Bonding School Kampung Sawah, ia berharap kepada bapaknya, kepada ayahnya atau ibunya, ayah, ibu, saya pengen banget masuk ke MBS Kampung Sawah. Akibatnya apa? Kemudian seorang ayah pasti tidak tega. Dia ingin selalu berusaha mewujudkan impian dari seorang anaknya yang ingin sekolah di MBS Kampung Sawah. Itu adalah fungsi dari manifest. Yang apa tadi? Coba yang dipandang dan diharapkan akan dipenuhi oleh lembaga tertentu. Bagaimana dengan fungsi laten? Kegunaan yang tidak dikehendaki, tidak diakui dan tidak diramalkan oleh masyarakat atau hanya dianggap sebagai hasil sampingan. Itu adalah fungsi laten. Contohnya, lembaga pendidikan selain berfungsi mendidik anak, ia juga berfungsi menjauhkan anak dari dunia tenaga kerja. Jadi bisa dikatakan fungsi laten itu fungsi kedua dari sebuah lembaga. Fungsi utama lembaga sekolah yaitu mendidik anak, tapi selain mendidik anak biar cerdas dan baik, fungsi sekolah juga antara lain yaitu menjaga anak dari apa? Dari dunia tenaga kerja. Adapun fungsi lembaga yang lainnya masih banyak. Ada fungsi dari lembaga pemerintahan, ada fungsi lembaga kejaksaan, fungsi lembaga kepolisian, fungsi lembaga Tentara Nasional Indonesia dan lain sebagainya. Itu bisa kalian berikan contohnya, kalian pahami dan kalian jelaskan. Hanya memberikan contoh dari yang gampang dari fungsi
lembaga laten atau fungsi lembaga sosial dalam bentuk fungsi laten, teman-teman semua. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau masih kurang jelas tentang penjelasan dari saya, kalian bisa komentar di bawah, tulis pertanyaan Anda di bawah. Silahkan, boleh bertanya-tanya sesuka hati asalkan berhubungan dengan materi. Jika ada kata-kata yang kurang tepat atau masih dalam kata-kata yang salah, saya sendiri atau sendiri pribadi meminta maaf dengan sangat. Semoga penjelasan ini bisa kalian terima dan kalian cerna dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya atau video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video serta channel ini agar channel ini selalu semakin berjaya dan mempunyai prospek yang baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.